Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Baik teman-teman semuanya, penyimak kajian Ngupas Hadramat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali lagi mengadakan kajian Ngupas setelah sempat vakum beberapa pekan ya, 2 pekan lebih ya kita vakum karena ada beberapa kegiatan. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kajian Ngupas masih membahas seputar tentang pernikahan, rumah tangga, dan juga ta'aruf. Untuk tema kali ini kita memberi judul dengan My Partner, My Supporter. Jadi dalam sebuah rumah tangga nanti ya, itu saat kita mengikat sebuah janji yang kuat dengan pasangan kita, yang di dalam surat An-Nisa disebut dengan mitsaqan ghalidha, wa in aradtum istibdala zawjin maka zawju wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kami Allah ambil dari kalian para manusia itu mitsaqan ghalidha, sebuah janji yang kuat. Janji untuk apa? Janji atas nama Allah untuk menghargai dan untuk memperkuat dan untuk melanggengkan pernikahannya. Janji untuk berkomitmen pada urusan yang menjadi kewajiban mereka masing-masing. Inilah yang menjadi mitsaqul ghalidhan kita semua, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kita membuat atau dalam kita dalam rangka untuk kita memenuhi janji yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah bagus bagi kita semua teman-teman untuk kemudian kita mengetahui atau kita menjadikan istri kita atau suami kita, pasangan kita ini sebagai partner yang bisa menguatkan kita. Dan yang sebelum kita masuk ke ranah tersebut, maka satu hal yang harus kita pahami bersama adalah teman-teman, setiap manusia itu mempunyai tugas yang sama di muka bumi ini. Ada 2 tugas seorang manusia yang harus dipahami oleh pasangannya nanti. Jadi tugas yang pertama, tugas ini berkaitan dengan dia sebagai manusia. Dan ini pasangannya juga harus memahami. Kenapa? Supaya pasangannya itu menjadi partner untuk melaksanakan tugas ini. Ada dua tugas secara ringkasnya. Yang pertama adalah manusia itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjadi hamba Allah itu bagaimana? Maksudnya menjadi hamba Allah itu adalah dia menjadi orang yang di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ada tuntutan-tuntutan yang harus dia lakukan, yang tuntutan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ya, dia harus sholat, kemudian dia harus puasa, kemudian dia harus membaca Al-Quran, kemudian dia harus meninggalkan
minum minuman keras, dia harus meninggalkan dari berkata yang kurang baik, dia harus meninggalkan dari kebohongan dan sebagainya lagi. Itu semua adalah dalam rangka wujud dia untuk mengimplementasikan tugas utama dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tugas dia seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah, inni ja'iluka linnasi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai penggantinya Allah di muka bumi ini. Jadi manusia itu bertanggung jawab di muka bumi ini untuk menebar atau menjadi agennya Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan kebaikan dan rasa kasih sayang, ya, dan juga kesejukan di dunia, dan juga ketentraman umat-umat di dunia ini, ataupun ketentraman bahkan kepada seluruh makhluk dunia ini. Itu adalah tugas manusia, ini menebar kebaikan. Jadi selain dia itu bertugas sebagai hamba Allah yang harus beriman kepada Allah yang sebagainya lagi, maka ada tugas yang lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu dia harus menebarkan kebaikan. Makanya bagus nih sekarang anak-anak muda mereka berusaha ya kembali kenapa kayak baru-baru kasih mana sama itu ini ada suara yang bocor ya, mungkin bisa di mute lebih my dahulu. partner, my supporter, judulnya ini kan. Maksudnya ada suara yang bocor, itu mungkin pasanganmu bisa itu yang di mute lebih dahulu. cita-citamu. Baik, kita lanjutkan. Kak sama ini Teman-teman apa yang bilang kayak nah tahu ya apa yang kejadian mau kayak bapak ternyata begini kok nanti begini tuh nanti begini nanti. Baik, sekali lagi ada suara yang bocor di Zoom, tolong untuk di mute terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Tentunya dia sebagai penebar kebaikan, maka anak-anak muda sekarang mereka dengan luar biasa menggerakkan isu perbaikan iklim di dunia ini. Gitu kan ya. Bagaimana bahkan salah satu hal yang sedang digalakan anak-anak muda adalah memperbaiki iklim dunia ini. Dan itu adalah langkah-langkah mereka untuk kemudian mereka ini menjadi penebar kebaikan. Ini harus terus dilanjutkan. Seperti bagaimana mereka harus memberdayakan isu kehutanan yang lain sebagainya lagi. Ya, ini yang seharusnya para manusia itu sama-sama mereka fokus pada hal-hal yang ini, bukan hanya sekedar untuk perbaiki umat manusia antar satu dengan yang lain, tapi juga untuk umat manusia untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Baik teman-teman, kalau kita sudah tahu bahwa tugas kita adalah dua itu, yakni menjadi hamba Allah dan juga menjadi penebar kebaikan, maka di dalam pernikahan pun kita harus bisa mensupport, ya, atau kita bisa menjadi partner bagi pasangan kita untuk melaksanakan dua tugas ini dengan baik. Tentunya teman-teman, yang harus kita ketahui juga bahwa setiap pernikahan itu ada yang namanya memahami peran masing-masing. Peran masing-masing itu bagaimana sih? Kenapa sih kita harus memahami peran masing-masing? Misalkan saya sebagai seorang suami, bagaimana saya harus memahami peran saya sebagai seorang suami, dan juga istri saya itu bagaimana dia harus memahami perannya sebagai seorang istri. Kenapa kok ini penting? Karena supaya dia menjadi partner yang baik, tentunya dia harus tahu, ya kan, bagaimana seharusnya dia menjadi suami, bagaimana dia seharusnya menjadi istri, bagaimana dia seharusnya menjadi teman untuk suaminya, teman untuk istrinya, jadi partner untuk suami dan juga partner untuk istri. Baik. Setelah dia memahami peran masing-masing, maka di sini saya ingin menyinggung sedikit peran suami dan juga sedikit peran istri. Peran suami itu yang paling penting hanya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah melindungi keluarganya, dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Peran suami itu yang paling penting sebenarnya hanya dua. Ya, ini yang paling urgent ya, yang harus ada dalam diri seorang laki-laki yang dia menjadi suami itu adalah melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarga. Melindungi keluarga ini adalah
sifat qawwamah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima qaddarallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana sih dia melindungi itu? Tentunya kalau seorang itu dia bisa melindungi keluarganya, pasti ya teman-teman, dia akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia akan menjadi pemimpin untuk keluarganya. Ya kan? Dia akan mengambil alih kepemimpinan keluarga itu berada dalam kuasanya. Setiap keputusan dia, setiap peraturan-peraturan yang dia lakukan di keluarganya, itu semua karena atas landasan untuk dia bisa melindungi istri, anak-anaknya, dan juga anak-anaknya. Itu pertama. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang suami itu wajib bagi dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, dalam hal ini adalah nafkah. Nafkah itu tanggung jawab utama adalah tanggung jawab suami. Bahkan banyak sekali dalil-dalil dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkahnya bagi istrinya dan juga bagi anak dan keluarganya. Dalam surat Al-Baqarah misalkan disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi maulud, orang yang dilahirkan itu rizquhunnya, rezeki mereka, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian mereka bil ma'ruf, dengan baik. Orang tua, seorang bapak, seorang suami, seorang ayah, dia itu wajib untuk memberikan pakaian dan juga rizki yang terbaik, rizki yang paling maksimal yang bisa dia dapatkan untuk anak dan juga istrinya. Ini kewajiban seorang suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna lidayyiqu 'alaihin. Berilah mereka itu tempat tinggal yang paling layak. Kewajiban seorang suami juga adalah dia menafkahi, dia bisa memberikan tempat tinggal yang paling layak untuk keluarganya, gitu kan ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan kepada para calon suami, ya, saat kalian menjadi seorang suami, maka kalian wajib untuk menafkahi keluarga kalian. Menafkahi dengan nafkah yang terbaik. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik seorang pasangan, sebaik-baik kepala keluarga, itu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Orang yang paling bertanggung jawab untuk keluarganya. Orang yang paling bisa untuk melindungi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, Nabi Muhammad, itu adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Nabi Muhammad menyatakan ini kepada kita semua sebagai rasa wujud, ya, untuk mengingatkan kepada kita tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab saat seorang itu menikahi seorang istri, saat seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka saat itulah dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terbaik kepada perempuan tersebut. Nafkah ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nafkah secara lahiriah yang kita sebut dengan memberikan kebutuhan hidup, memberikan sandang pangan yang lain sebagainya, lagi tempat tinggal. Dan juga yang kedua, nafkah yang paling penting adalah nafkah secara batiniah juga. Bagaimana seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan pemahaman agama yang kuat kepada istrinya. Kalau suaminya tidak mampu karena waktu, karena harus bekerja yang lain sebagainya lagi, maka seorang suami wajib untuk mencarikan tempat, mencarikan lingkungan, ya kan, terus mengawasi istrinya, bagaimana pendidikan dia, bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana pula dengan ibadah-ibadahnya. Itu adalah nafkah bagi seorang suami, nafkah seorang suami yang harus suami berikan kepada istrinya. Kemudian kewajiban seorang istri itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah menaati suami dalam hal-hal yang baik.
yang kedua adalah menjaga harta suami, yang ketiga adalah melayani atau membantu suami. Jadi kalau kita mau tahu ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah menaati suami. Menaati itu dalam artian dia patuh kepada suaminya. Karena suatu ketika Rasulullah SAW itu suatu ketika ada seorang sahabat perempuan, dia masih saudaranya Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah untuk suatu kepentingan. Lalu Rasulullah SAW itu bertanya kepadanya, ya, apakah engkau sudah bersuami? Jadi Rasulullah itu bertanya kepada sahabat perempuan tersebut, apakah engkau sudah bersuami? Ya, ya Rasulullah, saya sudah bersuami, gitu kan. Dan Rasulullah mengatakan, bagaimana engkau terhadapnya? Bagaimana engkau terhadap suami engkau? Kemudian si sahabat perempuan ini menjawab lagi, aku tidak pernah mengurangi ketaatanku kepadanya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu untuk mentaati. Aku tidak pernah mengurangi rasa patuhku kepada suamiku kecuali terhadap perkara yang saya tidak mampu untuk mematuhinya. Maka kemudian Rasulullah bersabda lagi kepada si sahabat perempuan tersebut, hendaknya engkau perhatikan di mana engkau darinya. Sungguhnya suamimu itu adalah surga dan neraka. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah ini ingin sabda yang terakhir dari Rasulullah, ya, maksudnya adalah Rasulullah ingin mengatakan kepada si perempuan itu, hendaklah engkau selalu mencari ridho suamimu. Karena apa? Karena surga kamu itu berada pada ridho suami kamu, dan juga neraka kamu itu bisa karena suami kamu murka terhadap kamu. Maka bagi seorang istri yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mentaati suaminya. Bagaimana dia bisa dengan kemudian dia patuh kepada suaminya. Kalau dia tidak mampu untuk mematuhinya, kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka hendaknya seorang perempuan untuk mendiskusikan kepada suaminya, menyampaikan kepada suaminya. Kalau suaminya itu memahami unsur melindungi, kalau suaminya itu melakukan segala sesuatu itu karena ada unsur untuk melindungi si perempuan ini, tentunya dia tidak akan semena-mena dengan perempuan tersebut. Dia tidak akan semena-mena dengan istrinya dia tersebut. Pasti saat istrinya menyampaikan, saya tidak mampu untuk melakukan perintah engkau ini, wahai suami saya, wahai suamiku. Tentunya si suami ini akan menjawab, ya sudah, kamu nggak usah lakukan. Karena dia melakukan hal tersebut, memerintahkan hal tersebut atas dasar rasa untuk melindungi suaminya, untuk melindungi istrinya. Bukan untuk hal yang lain, bukan untuk kemudian suami ini menjadi congkak, menjadi besar karena istri itu berada dalam diri saya gitu. Bukan itu, teman-teman. Makanya inilah yang bisa sama-sama kita lakukan. Dan kita juga harus mengingat juga hadis dalam Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada ketaatan kecuali dalam hal-hal yang baik. Jadi kepatuhan kita, rasa patuh kita kepada suami kita, rasa patuh seorang perempuan kepada suaminya itu harus terhadap perkara-perkara yang baik. Kalau suami menyuruh kepada hal-hal yang buruk, kalau suami menyuruh kepada melanggar syariat Islam, kalau suami menyuruh melakukan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas hukumnya, hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan, hal-hal yang belum jelas apakah ini baik ataukah ini buruk, maka hendaklah teman-teman semuanya untuk kemudian boleh dia untuk tidak menaati suami tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi ketaatan seorang perempuan kepada suami itu hanya pada perkara-perkara yang baik saja. Baik teman-teman semuanya, saat kita sudah mengetahui tentang kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, maka kemudian muncul salah satu dari kewajiban seorang istri tadi adalah menjaga harta suami. Menjaga harta suami itu bagaimana, teman-teman? Menjaga harta suami itu adalah dia selalu amanah dengan nafkah yang diberikan suaminya, tidak dia hambur-hamburkan, tidak dia gunakan untuk jajan yang tidak ada gunanya. Bahkan kalau bisa, seorang istri yang baik adalah istri yang memberi pengeluaran yang jelas kepada suaminya.
nafkah suaminya itu digunakan untuk apa? Diberikan pengeluaran yang jelas, diberikan tanda yang jelas gitu kan ya. Teman-teman misalkan, oh hari ini eh, pengeluarannya ini, makanya uang yang keluar segini, uang yang keluar segini. Di saat kemudian suaminya itu apa namanya menanyakan, ya, uang saya dipakai untuk apa saja, walaupun pertanyaannya itu bukan untuk kemudian menjelekkan istrinya atau bukan untuk atas dasar tidak percaya kepada istrinya, tidak, tapi tugas suami juga adalah mengecek gitu kan ya. Suami yang baik adalah suami yang peduli dengan keluarganya, suami yang melindungi keluarganya, melindungi itu segala aspek termasuk dari aspek apa namanya keuangan keluarga tersebut. Maka seharusnya seorang suami itu menanyakan kepada istri, pengeluaran digunakan untuk apa. Saat kemudian istri tersebut memasukkan atau menulis segala pengeluaran dengan baik, dengan rapi, tentunya dia gampang aja, dia berikan itu kepada suaminya, ini loh, gunanya buat ini, boleh buat ini. Biar suaminya itu tahu ternyata, ternyata apa namanya sekarang itu barang-barang pokok gitu kan ya, bahan-bahan pokok itu sangat mahal gitu ya. Nah, nanti kalau suaminya ada unsur untuk melindungi gitu kan, tentunya suaminya akan memberikan misalkan tambahan, uang tambahan yang lain sebagainya lagi. Inilah yang kemudian harus sama-sama kita berdayakan gitu kan ya. Komunikasi dalam hal-hal soal nafkah gitu kan ya. Untuk apa? Dalam rangka seorang istri menjaga harta suami dengan sebaik mungkin. Karena kewajiban seorang istri adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya wa waladiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Dan seorang perempuan itu tanggung jawabnya adalah terhadap rumah suaminya, terhadap harta suaminya. Harta suaminya yang ditinggalkan untuk keperluan rumah tangga tersebut, itu adalah tanggung jawab terbesar bagi seorang perempuan. Maka sudah layaknya bagi seorang perempuan untuk kemudian mencatat itu, menulis itu, dan melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baik mungkin. Teman-teman, ya para akhwat, jangan kemudian kalian merasa ini adalah pekerjaan yang rendah. Jangan kalian merasa ini adalah pekerjaan yang itu kan tidak menambah knowledge saya, tidak menambah pengetahuan saya, gitu kan. Itu pekerjaan biasa saja. Dan mudah meremehkan demikian. Karena ibu kita, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, gitu kan ya, anak bungsu dari Rasulullah SAW itu, dia bisa masuk surga, dijanjikan untuk masuk surga, itu salah satu faktornya adalah karena beliau sangat menjaga harta yang diberikan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib kepadanya. Jadi Fatimah Az-Zahra ini bukan fadilahnya adalah dia itu sangat baik mengurusi rumah tangga suaminya. Jadi dia sangat menjaga anak-anaknya, dia sangat memperhatikan pendidiknya Hasan dan Husain, dia kemudian sangat memperhatikan apa namanya suaminya, gitu kan ya. Sehingga karena dia sangat memperhatikan suaminya, berjuang dengan luar biasa untuk keluarganya itu, maka kemudian salah satu hal tersebut yang menjadi faktor Fatimah Az-Zahra untuk menjadi salah satu dari beberapa orang dunia yang dijamin masuk ke dalam surga. Ini teman-teman. Jadi jangan meremehkan kemudian perempuan yang hanya mengurusi rumah tangga suami. Jangan. Itu ada banyak fadilah di sana. Selanjutnya adalah melayani dan membantu suami. Nah, disinilah yang akan saya bahas lebih lanjut lagi, yang akan kita kaitkan dengan membantu suami. Kalau begitu kemudian banyak muncul pertanyaan di kita, bolehkah kemudian seorang istri ini bekerja? Bolehkah seorang istri ini bekerja? Teman-teman, kalau secara fikihnya, ya, seorang perempuan bekerja itu bersifat mubah, boleh. Jadi kalau hukum fikih itu kan ada 5 ya. Yang condong ke kanan itu yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Kemudian yang condong ke kiri itu yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Yang tengah-tengah antara ini semua itu adalah mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh itu artinya bagaimana? Kalau dilakukan ya tidak ada masalah, gitu kan ya, tidak mendatangkan pahala juga. Kalau ditinggalkan pun tidak mendatangkan dosa, gitu kan. Jadi ya mubah itu demikian, teman-teman. Seorang istri yang bekerja itu bersifat mubah. Tapi ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh istri tersebut sebelum dia bekerja. Yang pertama adalah izin suami. Izin suami ini bersifat wajib bagi seorang istri yang ingin melakukan pekerjaan. Berarti ya, pemahaman yang kebalikannya adalah saat seorang suami tidak mengizinkan atau saat seorang suami memerintahkan istrinya untuk tidak bekerja, maka wajib bagi istrinya untuk menaati suaminya. Karena sebelum dia bekerja pun dia harus minta izin kepada suaminya. Suaminya harus tahu kenapa dia bekerja. Dan yang kedua, teman-teman, syarat yang harus diketahui oleh seorang istri dalam bekerja adalah istri tidak wajib untuk bekerja. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk bekerja. Karena bekerja itu adalah mencari nafkah, itu adalah urusan utama dari seorang suami. Kemudian yang ketiga, pekerjaan tersebut, bekerjanya seorang istri tersebut tidak meninggalkan tugas utama dia sebagai seorang istri. Tugas utamanya apa? Tadi sudah saya sebutkan, mengurusi keluarga, mengurusi anak-anaknya, ya kan, mengurusi urusan keluarga, urusan rumah tangganya, gitu kan, urusan rumahnya. Ini adalah kewajiban dari seorang istri. Jadi saat dia bekerja pun, saat dia memilih untuk dia bekerja, maka harus diperhatikan adalah jangan sampai dia meninggalkan tugas utama dia. Ingat teman-teman, seorang perempuan tidak wajib untuk bekerja. Maka kemudian saat dia bekerja, dia tidak boleh untuk meninggalkan kewajiban utama dia sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu tidak boleh dihilangkan. Sampai kapanpun, sibuk apapun bekerja. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah hendaknya seorang perempuan itu bekerja dengan madorot yang paling rendah. Maksudnya apa? Jenis pekerjaan misalkan. Kalau dia bisa remote aja. Remote itu kerjaan dari rumah. Kenapa? Karena remote itu madorotnya paling rendah. Iya kan? Contohnya misalkan, dari remote itu kemudian perempuan ini, seorang istri ini tidak harus dia berangkat ke kantor, ya mungkin mungkin tempat kantor tersebut banyak ikhtilat di sana. Dan mungkin yang kedua, saat dia pergi ke kantor, tahu ikhtilat ya teman-teman ya, percampuran antara ikhwan percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Banyak mungkin kan sekarang di dunia kerja, bahkan di kantor-kantor gitu kan ya, tempat duduknya berdampingan, kemudian yang lain sebagainya lagi, sehingga menimbulkan beberapa fitnah, ya kan, fitnah perselingkuhan yang lain sebagainya lagi dengan teman kantornya. Kenapa ya? Karena tadi banyak madorot-madorot di kantor, apalagi kalau dia di kantor tersebut dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, gitu kan ya. Ini tidak boleh. Misalkan madorotnya apa rendah, misalkan kalau karena dia harus ke kantor, maka kemudian dia tidak bisa untuk mengurusi anak-anaknya dengan baik. Maka bagi perempuan ini, bagi seorang istri tersebut, dia lebih baik untuk tidak usah. Karena apa? Karena tugas utama dia itu adalah sebagai seorang istri. Pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebuah hal yang diperbolehkan, bukan diharuskan, bukan diwajibkan, bukan sunnah. Ya, sekedar ya, silahkan. Kemudian yang harus difahami juga, bagi seorang istri atau bagi seorang suami saat istrinya itu bekerja, itu adalah bekerjanya seorang istri itu tidak supaya dia bisa mandiri secara finansial. Sehingga kalau istri sudah merasa dia bisa mandiri secara finansial, mungkin muncul rasa kesombongan dalam dirinya, gitu kan ya. Dia merasa bahwa saya sudah bisa mendapatkan ini semua, gitu. Nah, ini teman-teman yang kemudian harus sama-sama kita hindari ya, bagi seorang perempuan, jangan kemudian dia bekerja supaya dia bisa mandiri secara finansial. Gitu. Maksudnya mandiri secara finansial di sini bukan berarti seorang perempuan tidak boleh ada tabungan, bukan teman-teman. Maksudnya apa? Seorang perempuan itu saat dia bekerja tetap harus ada ketergantungan terhadap suaminya. Karena ketergantungan terhadap suami inilah yang kemudian mendudukkan seorang perempuan kepada fitrahnya dia sebagai seorang istri. Jadi dia harus mentaati suami, dia kemudian harus patuh kepada
patuh kepada suami, dia harus melayani suami. Gitu. Kalau seorang perempuan itu mempunyai finansial yang secara mandiri, gitu kan ya, maka timbul fitnah-fitnah bagaimana seorang istri sekarang banyak ya seorang perempuan yang dia itu kemudian sombong kepada suaminya. Karena dampak kesombongan itu dia tidak mau melayani suaminya, dia tidak mau membantu suaminya. Karena dampak kesombongan tersebut, ya kan, dia mungkin merasa dirinya, oh saya sudah punya uang sendiri, bahkan mungkin harta saya lebih besar daripada suami, gitu kan ya. Buat apa saya kemudian tunduk patuh kepada suami? Orang suami itu mungkin malah yang membutuhkan saya gitu. Nah inilah prinsip-prinsip inilah yang muncul kepada setelahnya, maka kemudian menjadikan kita walaupun seorang perempuan itu sudah punya tabungan, tetapi jangan seorang perempuan itu berpikir saat dia berumah tangga bahwa dia bisa mandiri secara finansial. Karena ketergantungan yang kuat seorang perempuan terhadap laki-laki inilah yang membuat hubungan mereka dan komunikasi mereka selalu berjalan dengan lancar. Nah, jika kemudian suaminya ternyata tidak mampu untuk bekerja karena satu dengan lain hal gitu kan ya, misalkan dia kecelakaan atau misalkan dia dalam keadaan yang lain gitu kan, misalkan dia masih menganggur, harus di PHK gitu kan, habis di PHK dia menganggur gitu kan ya, sehingga keuangannya tidak mencukupi gitu kan ya, maka istri boleh bekerja apa enggak? Boleh teman-teman, dengan dasar landasan kasih sayang kepada suami. Misalkan seorang suami ternyata memang gajinya juga tidak besar gitu kan ya, gajinya juga seadanya, mereka juga punya keinginan-keinginan yang lain, maka kemudian istrinya mengambil inisiatif, dia izin kepada suaminya, ya saya ada kerjaan nih, saya ngambil kerjaan remote ya, saya ngambil kerjaan apa namanya bersifat freelance ya, atau saya bekerja ya di suatu perusahaan yang insya Allah perusahaan ini saya masih bisa untuk mengurusi anak-anak dan kamu gitu kan ya, bilang pada suaminya izin seperti itu. Kalau suaminya sudah mengizinkan, maka kemudian istri itu bekerja dalam koridor karena dia kasih sayang kepada suaminya, kasih sayang kepada istrinya. Sehingga gini teman-teman, karena kalau koridornya itu kasih sayang yang ada ini, si istri tersebut saat dia bekerja itu akan malah menimbulkan ya, atau menambahkan mahabbah di antara mereka gitu. Makanya inilah pentingnya bagi kita semua untuk kemudian tadi ya melandaskan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita itu karena mahabbah kita, karena kasih sayang kita kepada suami atau kepada istri kita. Dan yang harus difahami juga teman-teman, saat seorang istri itu bekerja, maka uang istri itu murni milik istri. Jika dia ingin memberikan kepada suaminya, maka itu bersifatnya membantu. Misalkan suaminya sedang nyicil rumah semuanya lagi, dia bantu semuanya lagi. Itu sifatnya adalah membantu. Kenapa? Karena sekali lagi uang istri itu murni milik istri. Nah ini teman-teman, jadi bekerja itu aslinya seorang perempuan bekerja boleh, tidak ada masalah. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Dan yang harus teman-teman tahu ya, faktanya adalah istri Nabi yang pertama, perempuan yang paling dicintai Nabi itu, dia juga bekerja. Dia adalah seorang saudagar, dia ada seorang pedagang. Bahkan Nabi pun dia kenalan dengan Nabi itu karena Nabi menjajakan atau membawakan dagangan Khadijah. Gitu kan ya. Jadi ya tadi jangan salah ya teman-teman semuanya bahwa perempuan bekerja itu ada contohnya. Tapi yang harus kita tahu, Khadijah dia bekerja, Khadijah dia berbisnis, tapi bagaimana kemudian dia menjalankan peran dia dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin ya sebagai seorang istri, sehingga Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sekali kepada Khadijah. Ini karena peran Khadijah. Bagaimana Khadijah melindungi Nabi Muhammad, bagaimana Khadijah kemudian menjadi teman diskusi untuk Nabi Muhammad, bagaimana Khadijah bisa menguatkan Nabi Muhammad SAW, gitu kan ya. Bagaimana Khadijah bisa memberikan kenyamanan kepada kehidupan Nabi SAW, gitu kan ya. Sehingga itu semua yang pada akhirnya menjadikan Khadijah ini, ya walaupun dia bekerja, dia adalah supporter terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Pernah saya sampaikan teman-teman cerita tentang Nabi Muhammad saat pertama kali dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, sebuah daerah di ketinggian
ya, kota Mekah ya. Karena Mekah itu kan di lembah ya teman-teman. Gua Hira itu di atas di perbukitan gitu kan ya. Rasulullah selesai dia bertahanus beribadah berdiam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang di sana malaikat Jibril memberikan wahyu kepadanya, yang malaikat Jibril itu wujudnya asli sehingga Nabi Muhammad sangat takut ya. Ketakutan Nabi Muhammad ada dua pada saat itu. Dia takut karena dia menjadi Rasul terakhir ya, yang dia bertanggung jawab atas umat sekalian alam ini. Kemudian yang kedua ketakutannya adalah karena apa namanya, dia didatangi oleh seorang malaikat. Beliau Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang malaikat dalam bentuk aslinya. Kemudian Rasulullah dengan menggigil, dengan badan yang menggigil, dia pulang ke rumah di malam hari pada saat itu. Rasulullah sangat pucat, sangat pasi, sangat badannya sangat letih, kemudian terlihat sangat sakit. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah kemudian saat Rasulullah mengetok pintu, Khadijah membukakan pintunya. Khadijah melihat hal tersebut dalam diri Rasulullah, segitu Rasulullah capeknya, segitu Rasulullah sedihnya, segitu Rasulullah tidak kuatnya, gemetarnya dia menggigilnya Rasulullah SAW. Itu kemudian yang pertama yang dilakukan Khadijah adalah dia tidak menanyakan ada apa. Dia tidak menanyakan, oh ya Rasulullah, engkau barusan kenapa kok sampai engkau demikian gitu. Tidak, tapi Khadijah hanya diam, dan yang dilakukan Khadijah adalah dia ambil selimut, dia langsung selimutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dituntun di ranjang beliau. Diminta Nabi untuk kemudian istirahat sampai Nabi bisa tertidur pulas. Setelah bangun, baru Khadijah menanyakan, ada apa wahai Nabi? Inilah teman-teman ya, contoh dari perempuan, seorang pedagang, perempuan pebisnis, perempuan yang dia itu bermanfaat juga di luar dan bekerja juga di luar, tapi bagaimana kemudian dia menjadi support terbaik untuk suaminya. Gimana suaminya nggak tenang teman-teman saat kemudian Khadijah bangun, suaminya langsung menanyakan ada apa wahai Rasulullah. Rasulullah langsung menceritakan dengan lugas, dengan jelas semua kronologinya dengan baik. Yang ini semua pada akhirnya menjadi apa namanya, cara Khadijah kemudian langsung mencarikan solusi kepada Rasulullah SAW, dan ketemu Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi yang dia seorang pendeta Kristen yang dia itu masih teguh dengan ajarannya Isa al-Masih. Begitu teman-teman semuanya. Jadi marilah para perempuan bisa mencontoh bagaimana Khadijah menjadi supporter untuk Rasulullah SAW, bagaimana Aisyah menjadi supporter yang terbaik untuk Rasulullah SAW, gitu kan ya. Maka yang perlu kita tahu juga teman-teman, terakhir yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, pasangan yang terbaik itu adalah tadi ya teman-teman, pasangan yang dia itu bisa memberikan ya, menjadi supporter terbaik, menjadi partner terbaik untuk pasangannya, gitu kan ya. Itu adalah pasangan yang terbaik. Nah, termasuk juga selain dia menjadi partner yang terbaik, juga dia bisa mengembangkan potensi pasangannya. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu adalah pasangan dari anak ya, yang baru saja balik, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin teman-teman, jadi masa remajanya Aisyah itu dia menjadi partnernya Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya teman-teman, Rasulullah ini bisa kemudian dia mengembangkan bakatnya Aisyah sampai Aisyah ini sangat bermanfaat untuk umat muslimin di era sekarang. Gitu kan ya? Bagaimana banyak hadis-hadis ya yang dihafal oleh Aisyah, gitu kan? Yang kemudian hadis itu diriwayatkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, gitu kan ya? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan semoga para sahabat dan semoga para tabi'in ini mereka menjadi orang-orang yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Inilah teman-teman, ya. Jadi tugas seorang suami itu juga dia mengembangkan potensi dari istrinya.
tugas seorang pasangan itu adalah memberikan atau mengembangkan potensi dari pasangannya. Rasulullah, karena Rasulullah itu mengembangkan potensinya Aisyah, Aisyah menjadi penghafal yang baik, dengan ya. Maka banyak hadis-hadis itu keluar dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena itu pesan saya yang terakhir, teman-teman yang sedang dalam persiapan untuk menikah, maka carilah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'au silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan jodoh yang terbaik bagi kalian. Kalau di antara teman-teman ada yang sudah menikah, maka satu hal yang perlu disampaikan, teman-teman sudah mengambil mitsaqan ghalidha, janji yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadilah kalian ini pasangan-pasangan yang bisa saling mensupport, saling menjadi partner untuk yang lainnya. Nah, saat dia bisa saling mensupport, kemudian muncullah hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain untuk pasangan tersebut. Tapi kalau pasangannya itu sudah penuh dengan kesuraman yang lain sebagainya lagi, bagaimana kemudian dengan anaknya atau dengan yang lain-lainnya? Baik teman-teman semuanya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mau tanyakan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Silahkan. tidak on cam. Ya, tidak apa-apa, Eka. Mengenai tentang pasangan kita adalah support ya, untuk kita saling support. Karena kan tahun ini, alhamdulillah sedang sebenarnya mulai dari pertengahan tahun sih. Maksudnya kayak dulu sempat sering kajian gitu. Cuma setelah itu kan lama nih tidak kajian. Nah, sekarang jadi sering kajian lagi pertengahan tahun. Nah, karena belum mempunyai pasangan, jadinya karena semakin ke sini tuh semakin belajar gitu. Kriteria pasangan itu jadi terrevisi gitu. Apakah nggak apa-apa, Us? Maksudnya karena semakin ke sini kan sering kajian, kemudian itu dapat gitu. Jadi kayak gitu. Ya, makasih Us. Jadi berubah ya. Assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi karena mengikuti kajian, maka kemudian kriterianya kok jadi berubah. Awalnya jadi pengennya ini jadinya. Nah, inilah teman-teman gunanya persiapan, gitu kan ya. Kalau pertanyaannya tidak apa-apa ya tidak apa-apa kalau berubahnya mengarah kepada yang lebih baik, gitu kan. Berubahnya mengarah kepada hal yang positif, gitu kan. Yang harus teman-teman ketahui, ya. Ini nih, saya pernah ditanya, saat pasangan yang terbaik itu ini pernikahan yang terbaik itu pernikahan yang disegerakan-kah, gitu kan. Maka jawaban saya adalah pernikahan itu bukan soal perlombaan, teman-teman. Saat teman-teman sudah mempunyai jodoh, maka yang terbaik adalah segera. Tapi saat teman-teman belum mempunyai jodoh, maka yang terbaik adalah teman-teman harus terus untuk mendalami ilmu supaya saat jodoh itu datang kepada kalian dalam posisi mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kalian. Yang terbaik apa? Terbaik sesuai dengan keilmuan yang datang kepada kita. Terbaik itu kan berdasarkan perspektif kita. Perspektif kita inilah kemudian yang kita doakan kepada Allah, sehingga Allah kemudian berikan yang terbaik itu. Nah, kalau ternyata kita nikahnya dulu-dulu, kemarin-kemarin, bulan-bulan yang lalu, mungkin kita tidak bisa mendapatkan jodoh yang terbaik seperti ini. Maka tadi yang ditanyakan, apakah boleh revisi syarat calon suami? Boleh banget. Silahkan, tapi asal revisinya itu mengarah kepada kebaikan.
Dengan catatan teman-teman semuanya, ikhtiar ini semua untuk teman-teman bisa menjadi pasangan yang at-thayyibatu lit-thayyibin. Jadi perempuan-perempuan yang baik, sehingga teman-teman diberikan laki-laki yang terbaik menurut Allah kepada teman-teman semua. Gitu ya. Silakan revisi semuanya, tapi berdasarkan syariat Islam. Oh, setelah saya ikut kajian ABC, ternyata jodoh saya ini harus seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ternyata kok beda banget ya. Yang kemarin tuh cuma 1 doang yang muncul, ya 3, 4 ternyata baru. Oh, ternyata beda. Karena ilmu yang saya dapatkan. Gitu kan. Karena ilmu dari hasil kajian yang saya dapatkan, kemudian saya jadi berpikir yang lain. Orang Imam Syafi'i aja, dia punya kaulun jadid, kaulun qadim. Kalau jadi kaulun qadim. Imam Syafi'i itu kan punya fatwa lama dan fatwa baru dalam beberapa permasalahan fikih. Kenapa kok ada fatwa lama, fatwa baru ya? Karena tadi ilmunya mungkin semakin bertambah, gitu kan ya, pengalaman semakin bertambah, gitu kan ya, sehingga kriteria dia saat dia memberikan fatwa yang pertama dengan fatwa yang kedua itu berbeda, maka ada kaul jadid, ada kaul qadim. Gitu kan. Dalam hal pasangan pun juga sama, teman-teman. Ya, ada kriteria lama, ada kriteria baru. Kriteria baru apa? Kenapa kok berubah ya? Karena mungkin karena pengalaman, mungkin karena kemudian ikuti kajian, mungkin karena majelis taklim, mungkin karena dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian dia merubah merevisi pasangan calon pasangan. Sehingga saat datang perempuan laki-laki yang diharapkan itu, dialah laki-laki terbaik karena kamu bisa menjadi perempuan yang terbaik saat menjalani proses, ya, menjalani proses untuk mencapai takdir Allah berupa pernikahan untuk kalian. Gitu jawabannya mungkin ya. Dan bisa ditanya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada teman-teman semuanya, saya kira cukup sekian. Oh iya, teman-teman semuanya, Ya, insyaallah nanti Ustaz. di grup ini. Ya, Assalamualaikum, insyaallah Ustaz. Iya. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau menanyakan lagi? Ini kan dari judulnya ini, Ya. My Partner, My Supporter. Ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya kita ingin, kan saya alhamdulillah tidak pernah pacaran sampai Ya. selesai S2, dan Ya. saya selalu berdoa sama Allah untuk agar nanti pasangan saya itu sebagai support system yang bisa dukung impian saya, karena saya ingin menikah dan setelah menikah tetap menjalani karir sebagai dosen. Nah, bagaimana jalur langit yang harus saya amalkan Ustadz agar Allah memantaskan diri saya agar segera dipertemukan dengan laki-laki yang mensupport impian saya, Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Itu Makasih impian yang banyak. sangat mulia ya, karena ingin bermanfaat melalui jalur pendidikan jadi dosen yang lain sebagainya lagi. Iya, Ustadz, menebar Ya. ilmu yang bermanfaat, semoga diberkahi Allah. Ya. Yang pertama adalah kalau bertanya jalur langit yang harus kita lakukan, sekali lagi teman-teman, memantaskan diri itu ada banyak caranya. Yang pertama, untuk kita mendapatkan laki-laki yang baik, ya, itu adalah baiknya laki-laki tersebut tentunya dari segi agama yang kita lihat. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah paham dengan agama, sudah punya landasan agama yang baik, yang kuat, yang benar, walaupun dia bukan seorang ustadz atau orang yang sebagainya lagi gitu kan, tapi dia punya landasan agama yang benar, maka dia akan tahu dengan makna tadi 2 poin utama bagi seorang laki-laki: melindungi dan memberikan kebutuhan yang terbaik untuk keluarganya. Dalam rangka dia memberikan kebutuhan yang terbaik untuk keluarganya, maka salah satunya tadi terus mensupport keluarganya untuk menjadi keluarga yang terbaik. Nah, ini semua kan orang kan akan tahu
akan tahu peran-peran dia. Seorang laki-laki tahu peran-peran dia kalau dia itu adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang mengenal agama. Maka kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah mari sama-sama kita kuatkan dulu solehahan kita kalau itu seorang perempuan. Bagaimana sholat Anda, bagaimana puasa Anda, bagaimana membaca Al-Quran Anda, bagaimana hafalan Anda, ya kan? Bagaimana kemudian sholat malam kita, bagaimana kemudian sholat sunnah kita, bagaimana kemudian pergaulan kita, bagaimana kemudian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semualah yang kemudian akan membuat Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita dan mencocokkan kita dengan pasangan kira-kira sefrekuensi dengan teman-teman. Mungkin nggak seorang yang ahli ibadah, seorang yang sudah sering mendekat kepada Allah, kemudian Allah berikan kepada dia pasangan yang tidak ahli ibadah. Mungkin kalau Allah sudah takdirkan si perempuan ini bisa merubah pasangan tersebut. Tapi kebanyakan Allah akan takdirkan juga laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah tentunya tidak mau, teman-teman, ada ahli ibadah yang kemudian tidak menjadi ahli ibadah di kemudian hari karena dia menikah atau karena dia yang lain. Tidak ada. Karena Allah itu suka untuk diibadahi, Allah itu suka untuk didekat. Maka Allah akan berikan orang-orang yang bisa, laki-laki yang mendekat kepada Allah juga, yang dia itu bisa sama-sama dengan Allah. Kalau laki-laki itu mendekat kepada Allah, kalau laki-laki itu paham dengan agama, kalau laki-laki itu tahu peran dia sebagai seorang suami yang baik, pasti teman-teman, dia akan mengizinkan perempuannya untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, menebar kebaikan kepada istri dan kalian. Tapi sekali lagi, mungkin ada momen-momen di mana nanti suami memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh, kamu ternyata gak usah jadi dosen yang seperti ini, harus jadi dosen yang seperti ini, gitu kan ya. Kenapa? Kalau kamu jadi dosen yang seperti ini, maka tanggung jawab kamu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri malah terbengkalai, gitu kan. Tapi kalau kamu jadi dosen yang seperti ini, insya Allah tanggung jawab kamu tidak terbengkalai. Yang penting sama-sama jadi dosen, gitu kan. Yang penting sama-sama jadi guru, yang penting sama-sama masih bisa bekerja, gitu kan. Walaupun mungkin dikondisikan dengan kondisi tertentu, karena suami tersebut paham agama, suami tersebut tahu landasan agama yang terbesar, bahwa tugas terbesar dari seorang istri, tugas terbesar dari seorang perempuan itu adalah untuk mengurusi rumah tangga suami. Gitu. Jadi kembali lagi apa? Sekali lagi pada agama, kepada al-Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi teman-teman, permasalahan jodoh ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin beberapa kali sudah. Permasalahan jodoh itu adalah permasalahan yang kita tidak ada yang tahu. Ada yang dimudahkan, ada yang dipercepat, ada yang tidak. Ada yang dengan langkah yang susah, ada yang dengan langkah yang mudah. Tidak ada yang tahu, teman-teman. Dan nanti setelah dia menikah pun tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mendekat kepada yang memberikan pengetahuan, kita mendekat kepada yang bisa merubah takdir, kita mendekat kepada yang memberikan kebijakan di dunia ini untuk kita dan untuk pasangan dan keluarga kita. Siapa dia? Allah SWT. Itu kuncinya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu kan ya, oleh siapa tadi yang bertanya? Nurjana. Nurjana. Cukup Nurjana? Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Baik, teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman, kami tim Ngupas, ya, saya dengan beberapa teman-teman akan mengadakan kajian kepalestinaan. Kita menanggapi isu yang sekarang beredar, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka sama dibombardir, mereka sama dihancurkan, gitu kan ya. Padahal Palestina itu dengan segala keberkahannya, gitu kan ya, dan Masjidil Aqsa dengan segala keberkahannya itu adalah seharusnya adalah wilayah-wilayah yang dilindungi oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Itu kita akan mengadakan kajian 40 hadis tentang Palestina. Kitab ini dikarang langsung oleh seorang asli Palestina, seorang ulama, seorang alim yang mendunia, yang sudah kelas dunia, yang dia itu asli dari Palestina, bernama Syekh Jamil Ayas.
Teman-teman, insya Allah kajian ini akan kita lakukan di weekdays di malam hari, ya, untuk teman-teman khusus anggota Ngopas ini mendapatkan kemudahan bahwa teman-teman bisa langsung mengikuti kajian itu tanpa persyaratan apapun. Syaratannya adalah teman-teman mau serius untuk mengikutinya, ya, sebagai langkah-langkah kita untuk semakin memunculkan rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Baik teman-teman semuanya, mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan di malam hari ini. Kita tutup sama-sama kegiatan kali dengan membaca hamdalah alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan kajian 40 hadis tentang Palestina akan dilaksanakan? Mohon doanya, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa dilaksanakan di weekdays malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.